CGP Angkatan 5 tahun 2022 dari SMK Negeri 6 Medan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata saya untuk modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Bapak Ibu yang saya hormati, penggerak hebat Federasi Kenegaraan Surabaya, saya berterima kasih kepada panitia yang melaksanakan acara ini. Kiranya dari acara ini kita akan menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan hebat, gagasan-gagasan luar biasa, sehingga dengan adanya pertemuan hari ini akan menghasilkan langkah Potensi, tingkatkan prestasi, teman kepada kita semua, kepada siswa, kepada SMK Medan, bagaimana pemikiran-pemikiran positif, budaya-budaya positif untuk menjalani segala kolaborasi dan support kita menuju kemajuan daripada prestasi siswa. Kita berpikir dulu, kita mencoba mengubah orang agar paling bersama dengan kita. Sekarang harapannya kita nggak gitu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kok sekarang ini setelah kita begini, harapan kita sama-sama berpikir bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan tentang pandangan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nanti jangan lagi kita mikir nih, semua perilaku menjadi tujuan. Kenapa Imron terlambat terus? Kita tahu, jadi kita jangan menjudge dia salah gitu. Enggak, tanya dulu. Ternyata dia kan begadang lah, begini lah, begitu lah, nah itu. Jadi ketika ada anak tuh punya masalah, kita langsung jangan menjudge itu. Perilaku buruk itu pasti ada kesalahan. Sama kayak si Ezra itu, terlambatnya terus ya kan. Kita jangan berpikir, oh anak ini salah, jangan gitu dulu. Tapi berpikir semua perilaku punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jangan lagi, sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makanya musuh terbesar kita diri kita sendiri, rasa malas kita sendiri. Keempat, saya bisa mengontrol orang lain, itu nggak ada tuh. Kenapa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apalagi anak saya, sensing introvert, nggak bisa dikontrol. Dimarahi langsung cabut dia, dimarahi gurunya langsung mau keluar dari sekolahnya. Itu anak saya. Karena bapak ibu belum ketemu ya sama sensing introvert ya. Karena kecerdasan itu Steven ada ya. Nanti ketemu dengan siswa begitu lah, dia nggak bisa dikontrol. Karena memang paradigmanya nggak ada yang bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Karena kan kita bujuk gagal ya, paksa. Itu yang dulu. Di depannya kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan. Kita tanya ke anak itu, pilihan-pilihan, ide dari mereka. Bagaimana cara mengatasi masalah mereka itu dari mereka gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah itu dulu. Sekarang enggak, kita menang-menang. Kalau ada anak bersalah, kita berpikirnya kita berpikir menang-menang. Dia merasa tidak tersudutkan dan kita merasa terselesaikan. Itu dari materi ini dan nilai-nilai kebajikan tadi ya Bu Bindo belum tersampaikan. Jadi sebetulnya kunci utama kita manusia adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu artinya apa? Nilai-nilai yang semua orang mengetahuinya dan mengharapkan itu ada. Contoh, orang yang tukang marah sekalipun paling gak suka dimarahi. Artinya apa? Dia suka kelembutan, kasih sayang, kesehatan, apalagi itu kejujuran, itu nilai universal. Kebersihan, orang jorok sekalipun dia suka dengan orang bersih. Itu nilai universal. Artinya semua orang pasti setuju nilai-nilai itu. Itu kadang-kadang Bapak Ibu BK boleh dimunculkan lagi sama anak-anak itu. Nilai universal, kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Belum lagi ke agama nanti ya masing-masing rentannya. Oke Kak. Nah berikutnya ini mungkin siapa yang menyampaikan?
Oke. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Itu juga kita harus tahu. Setuju ya? Pertama bertahan hidup itu dulu. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Jadi orang tuh pengen semua disayangin. Jadi kalau orang sejahat apapun itu kok dirangkul, penjahat itu berubah langsung. Karena memang dia butuh disayangi, kebebasan. Jadi kadang anak kita itu yang dia nggak nyaman di kelas itu kan kadang masak dia. Mungkin yang salah itu bukan dia, kelasnya nggak nyaman. Mungkin kok kelas dingin gini dia nyaman tuh. Nah, yang ketiga kesenangan. Yang keempat adalah penguasa. Jadi kan pada prinsipnya orang pingin semua menguasai kan. Betul kan? Misalkan kita punya anak, kita pengen menguasai anak kita kontrol anak kita. Nah, sisiran ya, nggak usah nih, nggak usah. Dia nggak bisa dikontrol ya. Kita merasa dia itu pengen kita kuasai. Karena kebutuhan dasar kita kepengen ketika ngomong, mereka nurut. Karena di bawah penguasaan kita. Nah, tapi jangan lupa, teori kontrol tadi, setiap orang nggak bisa dikontrol sebetulnya. Justru orang-orang yang nggak bisa dikontrol itu adalah orang-orang yang memang yang sejatinya seperti itulah kita. Orang-orang yang kreatif harusnya. Ya, bukan dia membangkang sebetulnya, tapi dia sudah merdeka memunculkan dirinya sendiri. Nah, merdeka itu sendiri apa? Merdeka itu artinya orang itu tidak diatur orang lain, dia bisa mengatur dirinya sendiri, bisa mengerti apa yang mau dia lakukan berdasarkan norma-norma yang dia yakini. Itu yang harus merdeka. Jadi belajar itu layaknya nggak perlu kita suruh lagi. Anak itu udah tahu, oh aku harus belajar ini. Itulah harapan di Merdeka Belajar ini. Bukan kita suka-suka hati belajar, bukan. Jadi kayak kalau kita ini ikut guru penggerak nanti, itu salah satu sudah merdeka. Kenapa kita ikut? Kita tahu, bukan dipaksa kepala sekolah gitu. Ya, nah ini dia kesimpulannya. Disiplin positif, teori kontrol tadi ya sudah paham ya. Nanti filenya kami share kok untuk baca-baca. Ya. Oke. Nah ini kita kembali ke teori motivasi, tujuan, penghargaan dan institusi. Nanti akan disampaikan oleh Bu Elvira kepada Bu Elvira. Silakan.